saya minta kepada Bapak Ibu pay attention. Kita akan belajar dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai 34. Saya rindu kepada Bapak Ibu saudara-saudari memperhatikan ayat per ayat. Nanti saya akan jalan sampai ayat 34, saudaraku. Kalau di dalam terjemahan baru, di dalam LAI diberi judul Kebangkitan Kita, 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Saudaraku, latar belakang penulisan ayat ini, perikop ini adalah ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Korintus. Kita harus memahami dulu kenapa Paulus menuliskan surat ini, karena kondisi kota Korintus itu tidak jauh beda dengan kehidupan kita hari ini. Kota yang maju, kota pelabuhan besar, pusat perdagangan, kota Korintus itu multikultural, banyak di sana banyak sekali orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang pandai. Kalau hari ini mungkin banyak filsafat, teolog dan begitulah, banyak di zaman itu banyak. Dan kota Korintus itu kehidupan duniawinya sangat kuat karena memang di zaman itu kota Korintus adalah kota yang sangat maju. Dan jemaat Korintus itu adalah jemaat yang rohani, tapi karakternya belum dewasa dan belum memiliki pemahaman yang dalam tentang Kristus. Oke, gambarnya sudah jelas Bapak Ibu? Menangkap, itulah Korintus. Di dalam pasal 15 nanti kita akan menemui bahwa ada satu masalah yang serius di dalam iman kekristenan jemaat di kota Korintus itu, karena mereka tidak berani mengakui adanya kebangkitan orang mati. Dia percaya Yesus mati, dia percaya. Dia percaya Yesus bangkit, mereka percaya. Tetapi mereka tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Saudaraku, mereka tidak menolak Yesus. Tapi mereka menolak kebangkitan tubuh. Jadi mereka tidak mempercayai bahwa suatu hari nanti di akhir zaman kita dibangkitkan, tubuh kita diberi tubuh yang baru. Mereka tidak mempercayai itu karena di zaman itu ada filsafat-filsafat hebat yang mempengaruhi pola berpikir mereka. Pemikiran-pemikiran Yunani, Platonisme yang membuat mereka akhirnya tidak bisa menerima Injil secara utuh. Mereka menerima Injil secara parsial, hanya bagian yang memang dia bisa pahami secara logik mereka ambil, tetapi yang tidak logik menurut mereka karena terpengaruh dengan ajaran filsafat, mereka tidak mau terima. Mereka saring kebenaran firman itu dengan logika kemampuan mereka tanpa mengandalkan Roh Kudus. Ini yang akan melahirkan sebuah iman yang terdistorsi, saudaraku. Kenapa pastor menyampaikan perikop ini? Karena zaman sekarang pun sama sebetulnya. Tidak ada beda. Banyak perpecahan jemaat di Korintus itu. Pemahaman A, pemahaman B, pemahaman C. Hidup dalam dosa. Dia menyalahgunakan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dan mereka tidak dewasa secara rohani. Jadi boleh saya katakan begini saudaraku. Masalah yang ada di Korintus ini masalah yang sangat serius. Karena ini gejala kerusakan iman di dalam Kristus Yesus. Anda mengikuti sampai di sini? Amin. Maka coba tampilkan ayat yang ke-12. Kalau boleh saya sampaikan saudaraku, ini akan berkesinambungan dengan Paskah kita hari ini. Di dalam jemaat Korintus ini ada krisis iman yang tersembunyi yang tidak diketahui tapi sangat berbahaya bagi kehidupan iman jemaat di sana. Dan ini juga terimplementasi di dalam kehidupan kekristenan kita hari ini. Ayat 12 berkata begini, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati,
Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat ini, saudaraku, jemaat Korintus mau secara tidak langsung mau berkata, aku menolak kebangkitan orang mati. Itu bukan saja kesalahan doktrin, tapi krisis eksistensial dari iman jemaat yang ada di sana. Bahaya. Hari ini banyak orang Kristen juga sama. Hari ini hidup seperti jemaat di Korintus, mengaku percaya Yesus tetapi tidak hidup di dalam kesadaran bahwa kau dan saya akan dibangkitkan dan akan masuk di dalam hidup kekekalan. Banyak orang Kristen hari ini yang tidak serius menanggapi yang namanya kekekalan. Karena kalau boleh saya katakan, saudaraku, iman tanpa perspektif kebangkitan, itu imanmu iman duniawi dan imanmu mati. Paulus tidak sedang menghadapi orang yang tidak percaya Kristus di ayat ini, melainkan orang yang mengaku percaya tetapi menolak intisari dari kepercayaan itu sendiri. Maka tadi saya sebutkan ada krisis iman yang tersembunyi di jemaat Korintus dan di orang-orang Kristen hari ini. Secara lahiriah tetap Kristen, tapi doktrin dasar mereka pun kelihatannya benar, tapi substansi iman mereka retak. Bahaya, saudaraku. Boleh saya katakan ini bukan penolakan iman secara terang-terangan, tetapi merusak mindsetmu di dalam keberimananmu kepada Kristus. Ini karena filsafat-filsafat itu, dan hari ini banyak ajaran yang macam-macam di dalam kekristenan yang sama juga secara tidak langsung mendistorsi imanmu, yang akhirnya membuat engkau lelah dengan kekristenan dan engkau tidak sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kekalmu yang benar. Karena iman yang tidak mengubah cara hidup, the way of life hidup orang itu, paradigma orang itu, tidak merubah semuanya, maka itu adalah iman yang sebenarnya belum utuh. Banyak orang percaya Yesus hidup, banyak orang percaya Yesus mati, betul. Tetapi dia tidak menghidupinya secara eksistensial. Artinya apa? Dia tidak menghidupinya dalam hari hidupnya. Itu nggak ada beda kita sama mereka sebetulnya. Percaya Yesus, ya, tapi aku masih hidup untuk dunia. Nggak mikir kekekalan. Nah itu sama sebetulnya. Iman kita retak sebetulnya. Percaya keselamatan, oh percaya. Tapi nggak pernah berubah hidupnya. Karakternya ya masih sama, puluhan tahun jadi orang Kristen sama. Percaya kebangkitan, tapi takut mati berlebihan. Makanya kalau di sini saya khotbah tentang mati-mati, dia nggak mau pindah gereja. Padahal kita pasti siapa yang nggak akan mati? Angkat tangan. Semua makhluk hidup pasti Tapi banyak orang yang takut mati berlebihan. Tidak siap menghadapi kekekalan. Kenapa? Karena mereka sama, iman mereka parsial. Yang enak diambil, yang gak enak dia gak mau ambil. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Kekristenanmu dan kekristenanku harus mulai dibongkar ulang, ditata ulang. Imanmu di dalam Kristus Yesus harus utuh. Karena Kristenmu bukan Kristen ritual, tapi relasi. Dan Kristen itu harus sampai mendarah daging di dalam kehidupanmu. Pengikut Kristus itu seperti apa? Sampai di titik akhir. Bukan hanya di mulut, tapi dalam hidupmu hari-hari. Sebetulnya dari ayat 12 ini dulu, Paulus tuh mau ngomong begini loh saudaraku. Kalau kamu benar-benar percaya Kristus bangkit, maka kau harus mencerminkan realitas Kristus di dalam hidupmu sebagai pengikutnya. Amin gak?
Bahaya kalau kau dan saya tidak sungguh-sungguh, itu sangat bahaya. Coba lanjut yang ke ayat 13. Bapak Ibu, kalimatnya begini. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Paulus menyusun argumen begini, jika tidak ada kebangkitan, maka Kristus tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak bangkit, pemberitaannya sia-sia. Iman jadi kosong. Kita masih hidup dalam dosa. Orang percaya adalah orang yang paling malang karena mempercayai sesuatu yang kosong. Betul nggak? Artinya begitu. Maka seluruh iman kekristenan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka seluruh fondasi iman kekristenan kita runtuh, Bapak Ibu. Maka boleh saya katakan begini, kebangkitan bukan tambahan iman, tetapi kebangkitan adalah fondasi utama dari keselamatan manusia. Katakan amin. Anda sampai di sini ngikuti apa enggak? Apa bingung? Amin. Jadi kalau tidak ada kebangkitan, maka keselamatan kita itu runtuh. Dan keselamatan itu bukan hanya diampuni dosa, tetapi dipulihkan untuk kau dan saya bisa hidup di dalam dimensi Allah. Karena tanpa kebangkitan itu tidak ada kehidupan baru, saudaraku. Transformasi kita pun tidak perfect, tidak sempurna. Dan kekristenan hanya menjadi moralitas yang kosong. Maka dampak pertamanya, coba kita lihat ayat 14. Maka sia-sialah pemberitaan kami. Kalau tidak ada kebangkitan, dampak pertamanya sia-sia pemberitaan kami. Maka seluruh Injil akan kehilangan substansinya. Selama ini kita berkhotbah, kita pelayanan, kita memberitakan Injil kemana-mana, pelayanan misi. Sia-sia kalau tidak ada kebangkitan orang mati. Karena boleh saya pikirkan begini, saya mempersiapkan renungan ini. Kalau benar tidak ada kebangkitan orang mati, maka salib itu hanya tragedi, saudaraku. Betul apa enggak? Percuma. Dan Yesus itu bukan juru selamat, dia hanya tokoh sejarah saja. Berhenti di situ. Dan dia tidak bangkit. Dan Injil itu menjadi cerita dongeng semata. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, itu dampak pertamanya. Menjadi sia-sia pemberitaan kami. Dampak keduanya, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kosong, kenos. Sia-sia itu kenos. Tidak berisi, tidak ada kuasanya. Karena iman tanpa kebangkitan tidak menyelamatkan, tidak mengubahkan, tidak memberi hidup kekal. Terus ngapain kita lakukan itu? Lanjut ayat yang ke-15. Dampak yang ketiga. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Ada ngikuti gak saudaraku? Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Dampak ketiganya, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Artinya apa? Jika Kristus tidak dibangkitkan, semua para rasul penipu. Termasuk saya. Kekristenan itu kebohongan besar berarti. Ini menunjukkan kekristenan itu berdiri atau runtuh. Itu point of view-nya pada kebangkitan itu. Ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bentar, ini salah.
kamu masih hidup dalam dosamu. Ini dampak keempat. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, kita semua masih hidup dalam dosa. Loh, coba Bapak Ibu, makanya jangan cuma ngerayain Paskah begitu-begitu aja. Kita maknai satu persatu detail, kita mulai memahami betapa pentingnya. Nanti akan ada turnover-nya dari perkataan Paulus ini. Kematian Yesus tanpa kebangkitan tidak cukup. Kenapa? Karena salib itu pengorbanan, kebangkitan itu kemenangan. Maka tanpa kebangkitan tidak ada bukti bahwa dosa, kekuatan power dosa sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan. Dan kalau tidak ada kebangkitan maka tidak ada hidup baru bagi kau dan saya semua. Setuju? Maka kamu dan saya tetap hidup dalam dosa kalau tidak ada kebangkitan orang mati. Oke, sampai di sini masih ngikutin gak nih? Beri tepuk tangan dulu. Kita lanjut. Ayat 17. Oh 16, oh 17 betul. Ya 16, 17, 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ini 18 ngomongnya begini. Demikianlah binasa juga orang-orang mati yang ada dalam Kristus. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Itu dampak selanjutnya, dampak yang kelima. Percuma kita ke gereja gini, doa nyembah. Percuma semua kalau nggak ada kebangkitan orang mati. Ngerti nggak sih? Kita sia-sia. Ini pepesan kosong. Kita dibodohi para rasul, Anda dibodohin sama saya pendeta nih. Pepesan kosong karena tidak ada keselamatan. Itu ngomongnya Paulus sama jemaat Korintus. Ayat selanjutnya. Oh sebentar, 19 dulu. Oh ini belum di bold ini ya. Ini kalimatnya nih. Dampak keenamnya, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya udah bener. Udah ikut Tuhan itu setengah mati. Habis-habisan, dianggap orang sinting, betul nggak? Hidup suci, nggak mau hidup campur sembarangan, nggak mau ini, nggak mau itu. Orang dunia ngomongnya aneh, betul? Kita sudah sampai sebegitunya, ternyata pepesan kosong. Bener kalimatnya Paulus, kita adalah orang-orang yang paling malang. Menderita di bumi, menderita juga nggak ada guna. Ngikutin sampai sini? Kalau yang ngikutin paham berikan tepuk tangan. Kalau nggak paham tak ulangi lagi. Anda pulang nggak boleh nggak paham. Paham ya? Lanjut. Ini yang harus dipahami saudaraku. Sebentar, 19 dulu. Kenapa kita disebut orang yang paling malang? Sudah hidup nyangkal diri, menderita demi iman. Tapi ternyata zong. Bagian ini bukan sekedar logika loh saudaraku, tetapi tamparan keras terhadap iman kita. Jika kebangkitan tidak menjadi realita dalam hidup, maka secara praktis kita hidup seolah-olah Kristus tidak bangkit. Itu yang dilakukan banyak orang Kristen sih sebetulnya. Tidak ada perubahan hidup. Hidupnya masih dikuasai kebiasaan lama. Itu orang-orang yang boleh saya katakan tidak menunjukkan atau tidak mempraktekkan, tidak mempercayai kehidupannya dalam kekristenannya bahwa ada kebangkitan orang mati. Maka Paulus mau ngomong, jemaat Korintus, kalau kamu percaya ada kebangkitan orang mati, berubah hidupmu. Wake up, sadar. Karena kamu menjalani kekristenan yang parsial begitu,
Ya ke gereja, ya pelayanan, ya aja. Ya B aja lah. Gak usah A lah, B aja. Kamu orang paling malang sebetulnya. Ikutin gak nih? Dari tamu ini sampai udah marah-marah gitu. Paulus tuh cuman kepingin begini loh. Kalau kebangkitan tidak nyata di dalam imanmu, Stephen Lim, Jemaat Rehoboth Semarang, maka seluruh kehidupan rohanimu itu hanya berada di atas kekosongan. Refleksikan itu, karena iman yang sejati bukan sekedar percaya Kristus bangkit, tapi harus hidup dalam kuasa kebangkitan itu every time. Jadi tadi dampak-dampaknya sudah dapat ya, sampai ke 6 tadi. Oke, kita lanjut ayat 20. Tadi part pertama ayat 12. Part selanjutnya ayat 13 sampai 19. Sekarang ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah, ya ini udah betul loh ya. Bapak Ibu, tadi 13 sampai 19 itu kalau. Nangkap gak Bapak Ibu? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, dampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi saya ajarkan. Tapi Paulus memutar balik itu dengan kalimat ini. Tetapi yang benar ialah, berarti tadi gak benar. Setuju? Yang benar ialah apa? Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Berikan tepuk tangan dulu, Tuhan kita hidup. Ini titik balik dari hipotesis kepada kepastian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ini deklarasi final, dia bangkit. Dia bangkit. Amin saudaraku. Dia hidup. Maknanya apa? Kebangkitan itu bukan kemungkinan. Bukan simbol. Tetapi fakta objektif bahwa ada realitas rohani bahwa dia memang bangkit. Dan dikatakan di sini saudaraku ayat 20. Sebagai yang sulung. Yesus itu buah sulung. Loh, kalau saya ngomong buah sulung kok beda tanggapannya? Apa yang kau tahu tentang buah sulung selama ini? Hah? Duit. Yesus adalah buah sulung. Oh itu kalau ngomong buah sulung langsung mengkerutkan dahimu. Duit ini Pastor Stephen. Enggak. Tak jelasin mau? Ya, jadi kalau ngomong buah sulung jangan anti. Dikit-dikit orang Kristen kan anti sama buah sulung. Buah sulung duit. Buah sulung sama dengan persembahan. Buah sulung sama dengan seluruhnya. Nah, coba tak jelasin Bapak Ibu. Sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sulung itu dalam konteks Yahudinya artinya buah yang pertama. Artinya setelah ada buah yang pertama akan ada buah-buah selanjutnya. Setuju? Panen akan datang. Berarti begini boleh saya katakan. Akan ada jaminan bahwa akan ada kebangkitan orang-orang yang akan mengikuti Yesus. Akan menyusul Yesus. Terus akan mengikuti dia. Fruitful, panen. Yesus yang sulung dia hidup. Dia bangkit dari yang mati. Maka kita semua ini akan mengikuti si sulung itu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nangkap apa enggak nih? Apa? Buah sulung duit apa Yesus hidup? Nah ya, jangan anti ngomong buah sulung. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebangkitan Yesus bukan peristiwa tunggal, cuman dia bukan. Tetapi awal dari gelombang kebangkitan umat manusia. Karena dia yang sulung itu. Ayat 21. 21 tampilkan.
Sebab sama seperti maut datang karena siapa? Satu orang manusia, Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, Yesus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saya mau ambil dulu dari kalimat yang sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Ayat 21 ini. Paulus sedang membandingkan dua figur, saudaraku. Dia bandingkan Adam, dia bandingkan Kristus. Adam bawa dosa, Kristus bawa kebangkitan. Adam bawa maut, Kristus bawa hidup. Adam itu mewakili manusia lama kita. Kebangkitan Kristus mewakili hidup baru kita. Prinsipnya, di dalam Adam semua mati, tapi di dalam Kristus semua dihidupkan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ini bukan sekedar sejarah ya saudaraku, tetapi jika hidup dalam Adam, maka engkau dikuasai dosa dan kematian. Itu artinya. Tapi kalau kau dikuasai Kristus, kau hidup dalam Kristus, maka kau masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya. Kau akan mengalami kebangkitan orang mati itu. Kau hidup, benar-benar hidup semenjak kau hidup di bumi ini. Urip iki kudu urup. Urup itu menyala ketika kau mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Artinya apa? Ketika imanmu benar-benar menyatu di dalam Kristus, hidup untuk Kristus, untuk menyenangkan Bapamu, kau ikut iring dia, maka kau akan mengalami kehidupan yang hidup. Meskipun kau belum menjalani kehidupan yang sesungguhnya di langit baru, bumi baru, tapi kau sudah hidup, benar-benar hidup. Karena banyak orang hari ini tidak benar-benar hidup. Meskipun dia nyawanya hidup, tapi dia orang mati. Kenapa? Karena kau tidak di dalam Kristus. Karena maut menghabisi engkau dan saya. Saudaraku ingat ya, keselamatan itu bukan hanya pindah status, tapi pindah natur. Katakan amin. Keselamatan bukan hanya pindah status seperti kemarin Jumat Agung saya katakan. Kita dikurung di penjara oleh iblis, oleh kuasa gelap. Kita di penjara, digembok. Yesus mati di kayu salib, dia turun, dia buka gemboknya. Buka pintunya. Statusnya udah beda. Kamu bukan orang tawanan, kamu orang bebas, betul? Betul, gembok udah dibuka. Tapi untuk natur dosa ini pindah ke sana, kamu yang berjuang. Kamu yang berjuang ke sana. Tuhan tidak intervensi lagi untuk kamu ke sana. Kamu harus bertanding dulu sendiri untuk kau ke sana. Maka sekali lagi keselamatan itu bukan hanya pindah status, tapi pindah natur. Natur dosa berubah menjadi natur ilahi. Maka saudaraku yang terkasih, jangan kejar surga, tapi kejar perubahan hidupmu untuk kau layak memasuki surga itu. Amin. Jangan berhenti jadi manusia duniawi. Kau puas dengan itu semua. Kau lelah saudaraku. Kau punya semuanya pun kau akan lelah. Tapi ketika kau mengalami pembaharuan budi setiap saat, kau kenakan pikiran Allah. Kau kenakan natur ilahi setiap hari, setiap saat. Kalau Jumat Agung kemarin saya katakan, perubahan seorang manusia menjadi manusia baru itu dimulai dari sikap batiniahnya. Artinya apa sikap batiniahnya? Komitmen untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itu sikap batiniah orang. Udah deh, omong kosong kekristenan itu bisa sampai seperti Yesus kalau kau tidak dimulai dari sikap batin.
Percaya omongan saya. Anda akan seperti jemaat di Korintus, pepesan kosong. Kau tidak akan serius sama Tuhan. Kau habis di sini, B aja sama Tuhan. Kau di kekekalan pun habis. Maka saya cuma mau mengajak kepada semua jemaat Rehoboth Semarang, semua yang mendengar. Kamu kasih Tuhan itu terbaik. Best of the best, atau enggak usah. Karena kalau kamu B aja, Kristenmu B aja, ya gereja aja nyanyi. Kadang WL-nya, apa tadi? Apa tadi yang jingkrak-jingkrak itu apa? Udah pokoknya begitulah. Kamu menteleng. Orang kesel di WL ya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kamu malah gini, udah upil nyanyi opo ra enak fales. Susah saudaraku, betul saya gak bohong. Kalau kamu memuji, nyanyi, telingamu dengar. Kebanyakan lagu itu firman Tuhan yang dibuat lantunan lagu. Betul gak? Kamu nyanyi, telingamu dengar, iman timbul dari terus. Menyanyi aja. Daud itu loh, raja, lebih terhormat dia apa kita? Kan dia lebih punya anak buah banyak. Daud aja menari yuk. Rehoboth Semarang kok jaim bos, gak mau. Kamu tuh siapa? Kita itu siapa dibanding Daud? Makanya besok WL Singer mulai nanti suruh nyanyi, nari. Amin. Kursinya dipikirin semua, enggak apa-apa. Joget-joget, enggak apa-apa. Ayo juding ya, semrawut nanti ya Bapak Ibu. Tapi menarilah untuk Tuhan, bangkat tangan serius. Belajarlah untuk itu saudaraku. Amin. Ayolah ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kebangkitan Kristus itu adalah pintu masuk untuk hidup dalam kualitas hidup Allah. Ayat yang 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, ini yang saya bold, ini kata kuncinya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Tiap-tiap orang menurut urutannya. Paulus menunjukkan bahwa kebangkitan itu teratur. Kristus dulu sebagai yang sulung. Semua mereka yang menjadi miliknya akan mengikutinya. Tapi Paulus mau mengatakan ini artinya begini. Sesudah itu mereka menjadi miliknya. Ini kata kunci ini. Sesudah itu mereka jadi miliknya. Berarti ada proses dimiliki Kristus. Setuju? Setuju? Ada proses orang manusia lama dimiliki Kristus. Amin gak nih? Tidak semua bisa terjadi otomatis langsung, gak bisa. Ada proses ilahinya. Pada waktu kedatangannya, artinya apa? Kalau kamu dimiliki dia, ada jaminan kepastian kau bangkit bersama dengan dia. Amin. Hidup sebagai manusia kebangkitan itu jangan hidup seperti masih di dalam Adam. Adam artinya manusia lama. Kejar quality man of God itu kayak apa saudaraku? Kejar. Makanya sekali lagi, sekian kalinya saya ngomong, jangan lihat pendetanya, lihat Yesus. Pendetanya pun juga harus lihat Yesus, belajar sama Yesus. Man of God itu kayak apa? Ya kayak Yesus, sudah tahu anak Allah atau dia. Mau apa lagi? Dia bukan Allah anak loh. Tidak ada di Alkitab tulisannya Allah anak, enggak ada saudaraku. Kamu cek dari Kejadian sampai Wahyu, enggak ada Allah anak. Anak Allah baru ada, Huios. Amin enggak nih? Percaya enggak omongan saya? Percaya? Enggak percaya? Dicek, makanya baca Alkitab.
Amin. Anak Allah, man of God. Tuhan, aku mau menjadi anakmu Bapa. Aku mau seperti putra tunggalmu. Ayo kerja. Ini. Dia yang sulung, ikuti yang sulung. Anak saya yang nomor 2 tak suruh ngikutin anak saya yang pertama. Bagaimana dia kokonya cinta pelayanan. Ikuti kokomu cinta pelayanan itu. Ikuti, dia yang sulung. Tapi kalau yang sulung ikuti yang bungsu, gawat itu. Betul gak? Ada kemunduran berarti. Betul kan? Lagi mudeng apa enggak? Itu Bapak Ibu harus mulai mengerti bahwa kekristenanmu dan kekristenanku harus benar-benar moving forward. Kebangkitan Kristus bukan hanya menjamin masa depan kita, tetapi menuntut perubahan total dalam keberadaan kita hari ini. Poin selanjutnya, ini kotak selanjutnya, ayat 24-28. Ayo 24 tampilin. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Baca baik-baik, Bapak Ibu ikut ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Elohim Yahweh, Bapanya. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Kuncinya ini gak di bold ini. Kemudian tiba kesudahnya, itu kata kuncinya. Ini berbicara tentang akhir zaman. Bapak Ibu kalau belajar Alkitab itu dalam, saudaraku. Satu perikop itu Anda bisa mencakup banyak hal. Ini berbicara tentang akhir dari sejarah hidup manusia. End of days. Bukan sekedar kematian individu, tetapi penuntasan, penyelesaian rencana Allah. Ini yang saya sebut dengan eskatologi, akhir zaman. Digambarkan di sini. Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Artinya begini, Kristus menjalankan misi penebusan. Setelah semua selesai, Kristus menyerahkan kembali kepada Bapa. Ini kalau boleh saya gambarkan begini, saudaraku. Ada satu momen yang boleh saya tangkap bahwa Kristus itu menunjukkan totalitasnya di dalam kehidupan penggarapannya akan kehendak Bapanya. Sampai kehendak Bapanya bisa dilakukan secara sempurna dalam hidupnya. Kemudian selanjutnya, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan dan kekuasaan dan kekuatan, itu artinya apa? Semua ketika dia habis di kayu salib, dia menang, dia bangkit, dia sudah mengalahkan kuasa dosa, kuasa dunia, kuasa kegelapan, semua sistem-sistem dunia yang melawan Allah dia kalahkan. Amin saudaraku, dia binasakan. Kristus tidak hanya menyelamatkan individunya, tetapi menaklukkan semua sistem pemberontakan yang melawan otoritas Bapa. Itu artinya, ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ini adalah proses yang sedang berlangsung sekarang, saudaraku. Ini belum selesai, tapi sudah dimulai. Already but not yet finished. Amin, mengikuti? Sudah dimulai tapi belum sempurna. Kerajaan Allah sedang bekerja, tapi belum selesai. Ini yang dimaksud. Sampai di sini ngikutin nggak sih? Ini agak susah yang di memang. Bingung apa nggak? Nggak ya, pinter-pinter Rehoboth Semarang memang. Berikan tepuk tangan dulu untuk Rehoboth Semarang. Memang pinter-pinter. Selanjutnya ayat 26. Ini musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah apa? Maut. Maut itu adalah akibat dosa yang paling final, saudaraku, itu maut. Selama maut masih ada, karya Allah belum selesai. Katakan amin. Maut itu final.
Selama maut masih ada, karya Allah belum final. Maka kebangkitan Kristus itu sudah mengalahkan maut. Tapi penghapusan totalnya nanti di end of days, di akhir. Maka engkau dan saya sekarang ini juga sama. Berjuang sampai akhir. Kalau enggak gagal kita, gugur. Karena kau dan saya diincar oleh maut ini. Lanjut, 27. Sebab segala sesuatu yang telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Begini saudaraku, kalimat segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Artinya saya mau katakan otoritas Kristus itu absolut. Berarti tidak ada yang berada di luar pemerintahannya. Ini menegaskan bahwa Yesus bukan hanya juru selamat, tapi dia raja atas segalanya. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak, dengerin, anak akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saudaraku dengerin. Tujuan dari ayat ini mau berkata begini, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Wah ini memang berat ya, Anda paham gak sih ini? Supaya sampai Allah itu yang segalanya dalam hidup kita, udah gitu gampangnya. Tidak ada yang lain. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi pemberontakan, tidak ada lagi kematian. Yang ada hanyalah Allah memenuhi seluruh realitas hidup kita. Berarti, pastor maksudnya apa? Dari ayat ini boleh saya ambil begini. Paskah itu harus sampai di situ. Allah harus berkuasa penuh atas hidupmu. Totally finished. Kuasa dosa, kuasa pemberontakan, sakit hati, kepahitan, kebencian, trauma. Ya ini itu. Selesai. Karena anak sudah menaklukkan itu untuk kau dan saya juga. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau Anda tahu ini berarti Anda mulai mengerti. Berarti end of days suatu hari nanti dari perikop ini, Anda tidak perlu sampai paham banget deh, pusing nanti. Ya, tapi saya berikan gambaran-gambaran yang lebih mudah. Sampai end of days nanti. Maka Tuhan Yesus pernah berkata, adakah ku temui iman di bumi? Artinya begini, adakah orang-orang yang beriman kepadaku, yang mau mengikuti jalanku, yang mau menghabiskan total tentangnya, mengiring aku penuh untuk kepentingan Bapakku sampai akhir. Atau yang boleh dikatakan Allah superior dalam hidup orang itu. Tidak ada lagi yang lain selain Allah. Ada enggak? Maka Tuhan Yesus ngomong, adakah kutemukan iman di bumi? Atau boleh dikatakan, adakah kutemukan orang-orang yang menghabiskan seluruh keadaannya hanya untuk Allah ketika end of days itu terjadi suatu hari nanti. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ini mudeng apa mubang? Cerah enggak? Saya tuh takut gini-gini nanti kamu enggak paham apa ki Paskah diajari kok ngono mumet aku. Paham ya? Ini penting loh. Ini sangat penting Bapak Ibu. Lanjut. Saudaraku begini. Keselamatan itu bukan hanya tentang manusia diselamatkan, tetapi tentang Allah memulihkan segala sesuatunya yang akhirnya kembali hanya untuk kehendaknya dan kepentingannya. Karena tujuan kau hidup, tujuan kau diselamatkan pun bukan supaya manusia bahagia, tetapi supaya Tuhan menjadi pusat dari segalanya. Amin gak nih?
kamu diselamatkan. Makanya itu loh, saya sering kali ngomong begini, kamu jangan kejar mujizat. Tuhan buat mujizat tuh pasti baliknya untuk dia. Nangkep? Anda diberkati, ekonomimu, semua pernikahanmu, kesehatanmu, semua harus baliknya ke dia. Kalau enggak mungkin. Pengiringanmu dan pengiringanku harus perfect, harus sempurna. Hidupmu dan hidupku harus tunduk kepada pemerintahan Kristus. Sekarang, jangan nanti. Today. Tinggalkan semua pemberontakan kecil, ego, apa, buang. Ngapain sih? Amin saudaraku. Amin. Kita masuk ke dalam part selanjutnya. Ayat 29 sampai 32, hampir selesai Bapak Ibu. Jangan ngantuk ya. 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah mati? Betul ini. Kalau saya hari ini tidak merayakan Paskah, tapi saya beriman kepada Yesus yang mati di kubur, sia-sialah saya. Ngapain saya beriman sama orang yang mati? Gak ada pengharapan. Gak ada hidup yang akan datang. Ngerti gak Bapak Ibu? Paham ya? Karena Yesus bangkit, ada hidup. Maka aku punya harapan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Lah ini, ku tak gentar ini bukan besok bayar listrik gentar, besok bayar cicilan utang gentar, bukan loh. Nangkap gak? Loh ini saya ngomong apa adanya. Ku tak gentar itu artinya apa? Maut. Kelasmu tuh jangan murah. Tentang hal lahiriah, tentang bayar listrik, bayar uang sekolah. Tentang sakit kanker harus sembuh, tumor harus hilang. Kalau gak mau hilang kenapa? Tuhan salah dengan itu semua? Kan ya enggak. Tapi kalau kau sembuh, tapi kau tidak sembuh rohanimu, buat apa? Amin gak nih? Paskah disengeni-sengeni ya. Tapi Anda harus tahu ini kebenaran yang benar. Jika tidak demikian, apa gunanya orang dibaptis untuk orang mati? Ini sering diperdebatkan secara doktrinal sih saudaraku. Tapi Paulus di momen ini di ayat 29 ini tidak sedang mengajarkan doktrin baptisan bagi orang mati. Tapi memakai prakteknya sebagai argumen kepada orang-orang hebat di zaman itu. Intinya begini, kalau tidak ada kebangkitan, semua tindakan iman kita berdoa, kita beriman kepada Yesus, kita ini dan itu, tidak masuk akal. Ngapain? Nggak ada gunanya. Tadi yang saya katakan, iman jadi pepesan kosong. Ayat 30. Dan kami ini para rasul ya, Paulus segala ini. Mengapakah kami setiap saat membawa diri kami dalam bahaya? Gara-gara memberitakan firman dibenci orang, diomongin orang, di-framing orang, diasumsi negatif orang, dijahatin orang, namamu rusak, hancur reputasimu. Gara-gara ini, jadi pendeta yang ngono Bapak Ibu. Sama. Karena kuasa gelap tidak akan tinggal diam. Setiap saat kami membawa diri kami dalam bahaya. Dikejar, dianiaya, dipasung. Paulus. Pasungannya tahu ya Bapak Ibu ya. Kayu gelondong itu. Kayu kotak begitu. Dibelah dua. Dikasih lubang kaki begini dong. Dikunci, dirantai. Setengah mati. Mengiring Yesus itu setengah mati. Oh jangan setengah mati, harus mati. Harus mati. Maka pertanyaan yang logis yang mau saya sampaikan dari ayat ini. Kalau tidak ada kebangkitan, untuk apa semua penderitaan yang kita jalani? Ngapain? Bangun pagi, bangun mesbah doa,
Oh haleluya, ku pandang wajahmu dan berseru. Lo berseru sama siapa kalau di kuburan kok? Betul gak? Enak tuh lagunya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Loh, itu semua lagu itu menggambarkan Yesus bangkit, maka ada harapan. Nah, makanya kalau Bapak Ibu bener nih, ngapain aku lakuin semua kalau tidak ada kebangkitan? 31, lanjut. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus. Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Pemberita firman itu tidak lepas dari yang namanya anak panah iblis, saudaraku. Makanya saya seringkali sharing sedikit ya. Saya sama istri saya sama anak saya beda. Tapi kadang istri saya dan anak-anak saya harus punya kualitas seperti saya. Kasihan mereka. Anak pendeta kok begitu? Saya ngomong sama anak saya, be yourself. Bukan karena bapakmu pendeta terus kau terkungkung dengan kependetaanku. Be yourself. Istriku juga sama, jangan label ibu gembala terus kau tambah parah autoimunmu. Gara-gara kau harus ini dan itu. Be yourself. Berjalanlah bersama dengan Tuhanmu. Ngerti gak saudaraku? Itu anak panah di... Loh, kamu kan ibu pendeta, kamu kan anak pendeta. Nembak saya aja pendetanya. Iman saya, pertarungan saya dengan mereka belum tentu sama. Meskipun saya serumah. Setuju gak nih? Anda saya gembalakan, setiap Anda beda juga. Saya tuh sampai ngomong loh, kasihan anak-anak pendeta, istri pendeta, itu kasihan. Betul. Tiap-tiap hari berhadapan dengan maut. Udah betul apa enggak? Iya. Maka saudaraku, betapa beratnya yang kita jalani. Kita mau berkata begini, aku mati tiap hari. Artinya begini, Paulus mau ngomong begini, aku udah mati tiap hari. Demi kebanggaan kamu dalam Kristus. Artinya apa? Supaya kamu memiliki kebanggaan kalau kamu hidup di dalam Kristus. Kalau bahasa gampangnya, kami ini para pemberita firman lakukan semuanya untuk apa? Supaya kamu bisa benar-benar berkata dalam mulutmu, aku bangga punya Tuhan yang hidup. Aku bangga jadi anak Allah. Aku bangga menjadi pengikut Kristus. Aku mau sungguh-sungguh. Itu aja kebahagiaan kami, saudaraku. Ngerti enggak? Berjuanglah untuk itu. Sungguh-sungguhlah. Karena tiap-tiap hari Paulus ngomong, aku mati tiap hari. Bapak Ibu juga sama di sini. Matikan egomu, keinginanmu. Ayat 32 tampilkan. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Coba loh. Coba, Paulus itu sampai diadu di gladiator itu loh. Tahu nggak gladiator? Ring begitu. Ya, saya gini, ketemunya beruang gede. Coba bayangin saudaraku. Apakah gunanya hal itu bagiku? Makanya kalau orang melayani pekerjaan Tuhan itu, dunia ngomong apa? Apa gunanya bagimu, Stephen? Oh ya memang benar gak ada gunanya kalau saya pakai daging saya. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum. Sebab besok kita mati. Kalimat, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati ini, saudaraku. Ini kutipan yang mau menelisik jemaat di Korintus di zaman itu yang hedon. Ya sama dong zaman sekarang, apa bedanya? Manusia jatuh kepada hedonisme. Hidup tanpa makna kekal, pokoknya aku happy hari ini. Maka benar kayak hari ini sama, Kristennya parsial. Yang nyenengin dia aja yang mau didengerin. Yang gak nyenengin gak mau.
Tampilkan tabel itu. Tabelnya tampilin, tabel. Gak bisa. Halo, multimedia, tabelnya. Gak bisa ya? Bisa gak? Oke. Ini saudaraku, tanpa kebangkitan, hidup hanya untuk kesenangan di ayat ini. Menghindari penderitaan, ego sebagai pusat, dunia sebagai tujuan. Mari kita makan dan minum, soalnya besok kita nggak ada kebangkitan. No. Ya bener toh. Kamu nggak ada kebangkitan mau apa saudaraku? Halo? Bener. Ini nggak nyalahin saya kalau nggak ada kebangkitan besok. Lu mau apa? Ya udah senengin hidup di bumi ini. Wong sesuk mati ora tangi meneh. Maka bener nih, kalau tanpa kebangkitan, hiduplah senang-senang. Happy party every night, dugem tiap malam. Jalan-jalan tiap saat. Nggak mau menderita. Ego mau jadi pusat, pokoknya aku mau jalan. Aku mau, mauku. Aku, I, my. Dunia tujuannya. Tapi kalau kau sudah tahu ada kebangkitan, dengar saudaraku, kalau kau masih hidup untuk itu, kau binasa loh. Kau harus hidup untuk kekekalan. Amin gak? Kalau enggak kau binasa saudaraku. Saya tidak, sekali lagi demi nama Tuhan yang saya layani, saya berdiri di mimbar ini dengan segala hal, menantang maut hidup saya. Untuk kau punya kekekalan itu. Kalau kau tahu ada kebangkitan Kristus, beranilah untuk berkorban. Dan jadikan Kristus sebagai pusatmu, bukan tentang kamu lagi. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan bukan lagi dunia, tapi Allah tujuan hidupmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hampir selesai, sedikit lagi. Gini deh, simpulan dari ini, saya ngomongnya gini, kalau dari tabel ini. Kebangkitan harus menghasilkan gaya hidup yang berbeda secara radikal dalam hidup orang Kristiani. Itu wajib. Amin. Perubahan, pembentukan terus terjadi, terus diproses. Sampai engkau bisa dikatakan kau siap masuk kekekalan. Itu loh. Kayak orang tuh di screening gitu loh. Kalau mau masuk ke satu tempat begitu ya. Di screening total. Layak gak nih orang? Pelayan Tuhan di sini juga saya screening, tapi sekarang saya screening total. Dengerin renungan pagi nggak? Ngikutin pastor message nggak? Baca firman nggak? Punya hubungan baik nggak sama Tuhan? Atau cuman etok di sini? Etok itu apa ya? Oh pura-pura. Etok itu bahasa Jerman Bapak Ibu. Atau kamu cuman etok di sini? Nanti kalau ini dari luar negeri lihat YouTube ini kan bingung, etok itu apa, dia cari di kamus gak ketemu. Ya, itu penting. Saya benar-benar screening ini. Bapak Ibu, lanjut. Kita mau selesai. 33-34 terakhir. Oh, dari ayat tadi 30 sampai 32 saya mau katakan begini. Orang yang benar-benar percaya kebangkitan tidak akan hidup untuk dunia lagi. Karena dia tahu bahwa hidup ini hanyalah persiapan, preparation menuju kekekalan. Dia nggak akan hedon lagi. Hedon tahu ya? Hedonisme. Kamu dan saya tahu titik lemah kita tentang hedonisme itu. Hedonisme materialistis itu dekat semuanya. Bapak Ibu sekali lagi, kamu yang tahu titik celah kekuranganmu, kelemahanmu. Kalau saya tahu titik lemah saya di mana, maka saya menghindari itu, bahkan mematikan itu. Kalau perempuan-perempuan gatel kalau pergi ke mall gitu harus beli barang, gatel. Kalau nggak beli barang, gatel kan? Betul nggak? Mata melihat, hati bergetar, pikiran terpenuhi.
Duduk-duduk jantungnya berdebar, denyut nadinya mulai tinggi, pasti beli. Kalau Anda tahu lemahmu di situ, jangan sering-sering ke mall. Saya begitu. Loh, pastor laki tapi begitu. Bodoh. Saya kalau lihat barang bagus, padahal kalau sudah beli nggak dipakai. Loh, betul. Bapak Ibu pernah gitu nggak? Beli karena suka. Setelah dibeli, nggak dipakai. Atau mau dipakai, kurang cocok yo. Nah, kenapa kemarin dibeli? Karena gatel, kalau nggak beli rasanya kurang. Anda tahu, itu bagian dari hedon mulai. Minum kopi nggak harus di kafe. Kecuali kamu peneliti kopi sampai serut gitu. Tahu lah beda cerita. Wong kita yo masyarakat awam kok. Betul nggak? Hah? Kamu nggak tahu bedanya americano, terus apa itu? Ya konco-konco yang no itu kan kamu nggak tahu. Betul nggak? Kan kamu nggak tahu. Pokoknya kopi, betul kan? Saya sih bisanya membedakan antara air putih, kopi dan teh. Untuk yang lain saya nggak bisa. Suruh bedain ini, nggak tahu. Pakai susu apa enggak? Ya wis ngono tok ngertiku. Makanya nggak usah beli yang mahal-mahal. Di pinggir jalan ada gerobakan itu, totet, murah, 8.000. Duduk di kafe, 20 ya? Lebih 30. Apalagi yang gambarnya ulau-ulau, mahal. 50-60. Iki 8.000. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi gengsi, kamu gengsi. Kalau nggak begitu, duduk gitu. Padahal duduk, cuman mau beli, cuman pasang Instagram. Mesem, cepret, posting. Bar di posting, like, wah bangga. Kamu masih tidak di kekekalan tuh. Kamu merasa tidak ada kebangkitan begitu. Ngerti? Siapa mau berubah dulu? Berubah dulu, amin. Wis rasa gengsi. Hidup itu fungsi, bukan gengsi. Susah ya, gereja di sini memang susah sih memang Bapak Ibu. Saya ajarin begitu. Ya, banyak lain mengajarkan karunia menikmati. Ngawur kamu. Tidak boleh karunia menikmati apa sih? Apa? Kalau kamu karunia menikmati dunia, terus Tuhan kapan kau nikmati? Lanjut ya. Ayat 33. Terakhir nih, 33-34, kita mau selesai. Janganlah kamu sesat. Kamu, ya diomongin nih jelas nih. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini Paulus mau ngomong sama Korintus, di jemaat Korintus. Jangan kamu kumpul sama filsafat-filsafat itu. Kalau saya sekarang ngomong, jangan kamu kumpul sama orang-orang yang tidak punya ambisi cinta sama Tuhan. Itu akan mengkamiri engkau untuk jauh dari Tuhan. Lebih baik punya satu sahabat dalam Tuhan daripada punya ratusan sahabat di luar Tuhan, kau hilang saudaraku. Duduk ngopi, tak kandani. Nah mulai setannya metu terus. Hilang. Amin. Nggak usah gosip. Apalagi gosipin pendetanya, kualat kamu. Amin. Kamu jangan gosip, kalau gosipin saya dosa loh, hamba Tuhan kamu gosipin. Kayak khotbah wangele rak karuan mumet. Wis kepala aku pusing ruwae khotbah Stephen Lim kayak lo. Ayat 34, 35, boh rak mudeng aku. Paskahku kosong. Oh tak duduk loh kamu. Ini paham toh? Ya udah, 33 ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya apa? Jangan sesat. Sadarlah. Tadi sudah dilihatkan dari ayat per ayat. Sadarlah bahwa pergaulan itu bukan sekedar teman, tetapi lingkungan yang suatu hari bisa mengubah pola berpikir berperasaanmu. Saya di gereja ini paling loh. Para pelayan Tuhan nggak boleh toksik di sini. Toksik pasti saya bantai, saudaraku. Kalau saya nggak bisa bantai, saya doa sama Tuhan, Tuhan yang membantai. Betul, kalimatnya saya ngomong begini, Tuhan, tampi orang-orang yang tidak senyawa di dalam 3 pilar gereja ini.
3 pilar kita apa? Kekudusan hidup. Bareng, 1, 2, 3. Kekudusan hidup. Apa? 1, 2, 3. Yang kedua, tanggung jawab hidup. Apa? Apa? Yang ketiga, langit baru, bumi baru, fokus kita. Apa? Ini orang yang memikirkan kebangkitan. Tapi kalau pelayan Tuhannya masih tidak di sini, saya cuma lapor sama Bapakku. Tampi Tuhan. Ku hilang dewi Bapak Ibu. Gue gogrok dewi. Kayak orang diayain begitu ya. Mencelat sendiri. Tapi kalau kau hidup benar, aman. Lanjut. Ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Kata kuncinya adalah karena ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Mereka mereka ada di dalam jemaat tetapi mereka tidak sungguh mengenal Allah. Maka mengenal Allah bukan sekedar tahu, tetapi mengalami dan hidup dalam relasi nyata dengan Allah. Maka dikatakan di awal, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya bangunlah kamu dari kerohanianmu yang tumpul, yang dinina bobokkan dengan ajaran selama ini yang salah. Seperti orang yang sudah tertidur rohanimu. Hey, wake up, bangkit. Paskah tahun ini, bangkit. Ayo. Amin. Amin. Ini saya mau begitu. Hei, bangkit. Ayo. Bangkit. Bangkit. Wake up. Waktunya sudah enggak panjang, saudaraku. Kita berada di penghujung ujung masa. Di zaman akhir, di akhir zaman. Akhir zaman tapi di zaman akhir. Udah di ujung-ujung bener. Kamu masih tidak sungguh-sungguh. Pergaulanmu masih tambah tua, tambah melekat ke Tuhan. Bukan tambah jeng-jeng. Dengerin baik-baik. Yang merasa dirimu tua atau setengah tua, tambah tua, tambah dekat Tuhan sampai perlu tuh dipeluk Tuhan itu. Percayalah. Persiapkan legacy rohani yang baik untuk generasimu. Jangan tambah tua, tambah kumpulmu jeng-jeng tak karuan. Rusak kau. Saya sedih saudaraku, zaman sekarang memang zaman hedon, saya tahu. Tapi orang percaya duduk di gereja bukan untuk tambah jadi hedon. Setuju gak nih? Bukan tambah jadi hedon. Kamu harus melawan power. Kuasa maut itu, kuasa dosa itu, hedon itu salah satunya. Makanya jadi orang tua memberi legacy. Jadi orang tua yang bijak dalam segala hal. Bukan tambah-tambah kamu. Saya katakan ini dengan kasih, tidak ada tendensi apapun. Yang muda-muda, mami-mami muda, papi-papi muda, yang seumuran saya lah, 40, 30, kamu baru pegang uang hari ini, kamu baru punya power, kamu punya perusahaan, punya pekerjaan bagus, karyawanmu banyak. Dengar baik-baik, tetaplah hidup yang benar. Suami satu aja. Halo? Istri satu aja. Anak boleh banyak. Setuju? Tapi setialah. Setialah. Jangan nodai pernikahanmu dengan hal yang hanya bodoh sesaat. Gak ada yang lebih ganteng dari suamimu. Trust me. Meskipun saya di sini ganteng, tapi tetap ganteng suamimu. Amin. Gak ada yang lebih cantik dari istrimu. Trust me. Semua itu hanya communication yang rusak.
Kalau ada retak, setan itu suka jebolin retak itu loh. Kalau ada retak segera dibalikin. Kalau perempuanmu, wanitamu susahnya minta ampun, kaku begitu. Laki-laki enggak apa-apa, enggak ada salahnya kamu yang merendah. Atau laki-lakinya yang kaku begitu, istrinya merendah. Buat pemulihan dalam keluargamu. Jadi hidupmu itu benar-benar Paskah. Yes. Hidup kekristenamu benar-benar Jumat Agung. Yes. Hidupmu benar-benar Natal. Yes. Jadi setiap momen Kristus itu benar-benar kau alami dalam kekristenan kita. Saya rindu Bapak Ibu. Saya tutup renungan ini. Anda nangkap semuanya? Siapa yang diberkati angkat tangan? Paham? Gak paham nanti diulang di YouTube. Kalau udah paham terus ya bangetan wis PA sama saya aja nanti. Ya, Bapak Ibu sekali lagi hiduplah benar. Kristus itu benar-benar hidup. Maka mulai hari ini hiduplah seperti orang-orang yang memiliki pengharapan. Bukan di bumi ini, tapi di kekekalan nanti. Bersama dengan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan, yuk bangkit berdiri.